Tapi kenapa maksudnya kan tadi yang Mbak Nisa sampaikan ya, kalau ternyata yang jadi bidan itu banyak. Iya, banyak banget. Dan penyebarannya juga udah merata belum sih penyebarannya? Enggak sih sebenarnya, kalau di enggak banyaknya tuh ya karena kalau misalkan di daerah sangat terpencil itu masih terbatas banget. Nah terus yang bedain Mbak Nisa dengan yang ini gimana nih, kan itu juga pasti ya yang lebih senior lah yang diutamakan, yang udah 60, 40 tahun, 60 tahun. Gimana Mbak Nisa? Kalau untuk apa sih bedanya aku sama yang bidan-bidan yang lain gitu kan ya? Core questionnya. Iya. Bener banget, kalau misalkan bidan itu banyak banget. Udah gitu kan ditunjang dengan pendidikan kebidanan sendiri yang itu cuma 3 tahun kan. Ibarat D3 itu udah bisa jadi bidan gitu. Jadi kayak untuk kuantitas dari bidan itu sendiri sangat-sangat banyak. Terus apa sih yang membedakan atau istimewanya aku dengan bidan yang lain gitu? Kalau aku sih lebih ke keunikan diri ya. Aku lebih ke situ gitu. Jadi aku orang yang tipe orang yang awalnya sih aku nggak gini ya, ini proses banget panjang yang aku menemukan kalau oh ya udah, kita tuh nggak mesti jadi A, jadi B, jadi C gitu. Kita bisa jadi diri kita sendiri dengan keunikan kita, dan kita juga bisa berkontribusi dimanapun bidang yang kita tekuni gitu. Nah, jadi mungkin ini masih abstrak banget sih kata-kata aku yang tadi gitu. Cuma jadi gini, kalau mungkin aku di pelayanan kayaknya untuk sejauh ini aku belum ada niatan lagi sih untuk turun ke pelayanan itu sendiri gitu. Dan bukan berarti gitu aku nggak nggak berkontribusi untuk kesehatan ibu dan anak sendiri, yang sebenarnya core midwife itu kan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak gitu. Cuma aku punya hal lain yang aku bisa kontribusiin di dunia aku gitu. Aku orang yang senang senang berbagi ya gitu. Terus senang sharing sama jadi aku lebih empower untuk calon-calon bidan gitu. Aku ada komunitas yang itu aku diriin sama teman-teman aku yang dari sejak dulu kuliah gitu, kuliah sarjana dulu, itu namanya Bidan Inisiator. Nah, Bidan Inisiator itu dia komunitas yang dia berfokus pada pemberdayaan, lebih ke ini sih, ke attitude sama socialpreneur gitu. Nah, di situ aku ngerasa aku nemuin diri aku gitu untuk bisa berkontribusi di kesehatan ibu dan anak. Di mana sih sisinya gitu? Itu di kita kayak apa ya? Ini panjang sih. Jadi kalau Bidan Inisiator Indonesia itu kita mengadakan kayak pelatihan untuk para calon bidan. Ini masih ranahnya masih calon bidan, jadi mahasiswa kebidanan, di mana kita tuh mengajak mereka untuk menemukan diri mereka sendiri gitu. Istilahnya find yourself to accept yourself and love yourself and be the best version of yourself. Jadi dengan caranya dia gimana gitu. Jadi kayak aku masuk di ranah itu, yang aku merasa ya, persepsi aku, ketika orang-orang itu udah memang berkontribusi sesuai dengan keunikan dia, sesuai dengan passionate-nya dia, dan sesuai dengan kemampuan dia, itu tuh banyak ranah yang bisa kita pegang ya. Jadi aku berfokus sama empowerment for women gitu. Jadi yang kayak self development, kemudian juga jadi Bidan Inisiator itu udah banyak banget punya anak gitu. Salah satunya KIO tuh ruang kesehatan ibu dan anak. Itu kita lebih fokus pada empowerment women gitu, yang kayak ada mentorship. Nah, di Bidan Inisiator sendiri itu juga ada namanya Indonesia Midwife Initiator Forum, yang itu kita memberikan pelatihan jadi kepada mahasiswa kebidanan yang anak ini bakal nanti dapat materi tentang self development, critical thinking, teamwork kayak gimana, yang itu nanti tujuannya dia membuka komunitas sendiri, yang itu nanti dia juga berfokus pada untuk sebenarnya goals kita tuh untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak gitu. Jadi
ya itu bedanya aku sama yang lain. Aku berperan di bidangku, maksudnya di berperan di hal yang aku suka gitu. Aku nggak memforce diri aku untuk ya udah bidan itu di pelayanan, enggak gitu. Aku lebih ke ketika aku suka di pendidikan, kenapa enggak aku masuk ke sana gitu. Ketika aku masuk ke pendidikan dan aku ada kan karena aku masuk di dunia itu, aku aware dong banyak problem-problem yang terjadi di sana gitu. Contohnya banyak mahasiswa kebidanan yang ketika dia udah lulus dia masih bingung mau kemana gitu. Dengan penyerapan tenaga kerja mungkin sekarang lebih challenging banget ya dengan dunia seperti ini dan jumlah midwife yang banyak banget, dan aku tuh berusaha masuk gitu, kayak ngasihin arah sama mereka, kamu tuh harus kayak gimana sih gitu. Dan banyak juga yang masuk midwife itu not because of their intentionally, tapi ada yang mungkin karena orang tua atau mungkin karena dia terpaksa dan lain sebagainya gitu. Dan aku mau kayak meluruskan jalan, enggak juga sih, kayak menjadi penerang atau membuka jalan, ya nggak apa-apa gitu. Ibaratnya ketika kamu tidak menyukai apa yang kamu kerjakan, ya kamu cari bidang yang kamu sukai tapi masih di ranah itu. Dan kamu juga jadi kayak membuka open mind mereka sih gitu. Jadi ketika kita berkarir itu banyak kok yang bisa kita kerjain gitu. Mau kita jadi edukator gitu dengan memberikan promosi health kepada bidang di kesehatan ibu dan anak, ya nggak apa-apa. Ketika kamu mau suka di bidang NGO, kamu bisa masuk NGO di kesehatan gitu. Ketika kamu mau suka dengan kebijakan, policy dan lain sebagainya, kamu bisa masuk di policy ya.